Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pelajaran tematik tema 6 suhu dan kalor kelas 5. Kali ini saya akan menerangkan muatan PPKN. Nah, untuk itu anak-anak dipersiapkan ya semuanya, kitabnya, pendamping temanya semuanya dipersiapkan. Dan mari kita awali pembelajaran dengan membaca Al-Fatihah. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar yang kalian dapatkan, yang kami harapkan kalian dapatkan, yang pertama yaitu untuk kompetensi pengetahuannya yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya yaitu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran kali ini anak-anak, materi yang akan kalian dapatkan yang pertama yaitu materi tentang hak, kemudian tentang kewajiban, dan kemudian adalah materi tentang tanggung jawab. Nah, baiklah anak-anak, kita simak ya pelajarannya dengan konsentrasi dan fokus. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab tema 6 PPKN kelas 5. Muatan PPKN kelas 5 ya. Apakah yang disebut dengan hak? Ya, betul ya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri tanpa merugikan atau mengganggu orang lain atau mengganggu hak orang lain. Itulah yang disebut dengan hak. Jadi sesuatu yang harus kita dapatkan atau mutlak kita dapatkan. Dalam konvensi anak-anak PBB Persatuan Bangsa-Bangsa ada beberapa hak yang didapatkan oleh anak-anak. Yang pertama adalah hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, dan hak berpartisipasi. Hak kelangsungan hidup itu apa? Yaitu hak memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang baik, mengetahui asal-usul keluarga. Kemudian hak perlindungan. Hak perlindungan adalah hak dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan tidak diterlantarkan. Anak wajib diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan. Diperbolehkan melaksanakan kegiatan agama, tradisi seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian hak tumbuh kembang yaitu hak memperoleh pendidikan, dapat tumbuh sehat secara fisik dan mental, hak bermain, hak mendapatkan tempat tinggal, dan hak istirahat yang cukup. Itu adalah hak tumbuh kembang bagi anak-anak. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu hak berpartisipasi. Hak yaitu hak menyatakan pendapatnya. Anak terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kelangsungan hidupnya dengan sadar. Kemudian hak-hak dari siswa. Yang pertama yaitu mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 4. Memperoleh penilaian hasil kerjanya. 5. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 6. Mendapat pelayanan khusus bila mana penyandang cacat. Nah, itu adalah hak siswa. Beberapa hak dari siswa seperti contohnya ya kalian semuanya ini mempunyai paling tidak 6 hak tersebut ya. Nah, berikutnya yaitu apa sih yang disebut dengan kewajiban? Nah, kewajiban itu dari kata wajib yang artinya adalah yang harus dilaksanakan. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.
Kewajiban siswa apa saja? Yang pertama yaitu menaati peraturan dan tata tertib sekolah. 2. Menjaga sarana dan prasarana sekolah. 3. Saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru. 4. Mengikuti kegiatan belajar dengan baik. 5. Bersikap baik, sopan, dan santun. 6. Membayar administrasi sekolah. 7. Mengikuti kegiatan yang sekolah selenggarakan. Kemudian yang ke-8 adalah datang tepat waktu. Hak warga negara Indonesia. Nah, apa saja hak warga negara Indonesia itu anak-anak? Nah, pada pasal 27 ayat 1, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Sedangkan pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Pasal 28, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 29 ayat 2, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Sedangkan pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, kemudian kewajiban warga negara Indonesia. Apa saja kewajibannya? Ya, kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang pertama itu pasal 23A. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Itu adalah kewajiban dari warga negara Indonesia, atau kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara Indonesia berikutnya yaitu 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian yang kelima yaitu setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Kemudian yang keenam, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara atau yang disebut dengan wajib belajar yang sekarang menjadi wajib belajar 9 tahun. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Tanggung jawab warga negara. Nah, melaksanakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu hak dan kewajiban orang lain. Itu disebut tanggung jawab ya. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menaati peraturan dengan baik. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Nah, itu ya anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian semoga kalian bisa memahami tadi dengan baik. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.